Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat? Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah, tadi aku juga dijamu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BKMT Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi dhi qalbin salim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarram wal muhtaramun, yang saya hormati Ibu Dwi Oktisari SH Esos MSI selaku pembina BKMT Kecamatan Gelumbang, yang saya hormati Ketua Umum BKMT Kecamatan Gelumbang yaitu Ibu Yulizar, yang tadi telah menyerahkan amplopnya. Benar Bu? Aku tadi lah ngarep ayahku jaku dinjuk amplop ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Puta yaitu Bapak Albeba Esos yang telah memberikan supportnya tadi. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Puta beserta anggotanya. Yang saya hormati pengurus BKPMT Desa Puta. Yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Japri, Bapak Lukman, Imam Besar yaitu Bapak Haji Muhammad M. Nur Syarif selaku Imam Masjid Jami' Nurul Iman. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua PKK, tokoh Karang Taruna, tokoh sepatu, tokoh semen, tokoh cabai. Yang saya hormati, mohon maaf ibu-ibu sekalian, Majelis Ta'lim sekecamatan Gelumbang dan Muara Belida, yang kagak baca saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada nak masuk Jakarta pula yang mana pada sore hari ini kita bersama-sama masih diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan. Idza kana dakhala Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab yang telah lewat dan bulan Sya'ban yang akhir ini pada tanggal penghujung bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur au ila siratil mustaqim, serta keluarga beliau, para sahabat dan kita umat-umat beliau yang senantiasa setia menjadi pengikutnya ila yaumil qiyamah. Halo ibu-ibu, my friend yang di luar, kedengaran tidak? Kedengaran? Alhamdulillah.
Tap Tanjung Ngatap, sebelah kirinya Tanjung Lago. Bapak ibu duduklah mantap-mantap, gek ku doai masuk surga. Galak masuk surga? Matilah dulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, galak masuk surga. Jadi waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan. Rasulullah dalam hadis beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu malah meridai keduanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak naik mimbar. Tahu mimbar? Apa itu mimbar? Ini mimbar. Naik mimbar pada tangga yang pertama, falamma raqiyad darajatal ula qala amin. Naik tangga yang kedua pula, summa qala saliyat tsaniyah qala amin, summa raqiyat tsalitsah qala amin. Naik tangga yang pertama Rasulullah ucapkan amin. Naik tangga yang kedua Rasulullah ucapkan amin. Naik tangga yang ketiga Rasulullah ucapkan amin. Catat, kaki ada door fresh. Lantas para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar apa yang engkau ucapkan, yang telinga kami asing mendengarnya. Engkau mengucapkan amin, amin, amin salasa marrat, 3 kali engkau mengucapkan amin. Lantas dijawab oleh Rasulullah, qala falamma raqitud darajatal ula, ketika aku naik mimbar yang pertama, kata Rasulullah, maka ja'ani Jibrilu alaihi salam, datang malaikat Jibril menghampiriku. Lantas malaikat Jibril faqala, berdoa dengan 3 doa yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan makhluk yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini luar biasa mulianya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang ketika diperintahkan oleh Allah taat kepada Allah. Imannya malaikat ini la yazidu wa la yankusu, tidak naik tidak turun. Itu malaikat. Jumlah malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Allah ciptakan malaikat. Tahu tidak berapa jumlah malaikat? Bu, ngaji terus, majelis taklim terus, tahu tidak berapa jumlah malaikat? Yang nunjuk tangan siap, aku unjuk hadiah api. Serius. Jumlah malaikat siapa yang tahu? Ada berapa? Berapa? 10. Mana lagi? Sikok kaki bakal boleh api. 10. Berapa? 10 pula. Mana lagi? Mana lagi? Yang mana? Yang di bucu sana. Berapa? Ayo. My friend. Halo bro. Berapa? 10 pula. Oh, mana lagi yang 10? 10 juga. 10 juga. Oh, ada orang berapa yang jawabin tadi? Yang jawab ini liwat galau, tak dapat HP. Malaikat itu Allah ciptakan. Ada yang tahu di sini bukan 10, tetapi penceramah pun lagi tak tahu berapa jumlahnya. Itu namanya yang nyanyokan al-buyan, yang nyawabnya Allah. Jadi ibu-ibu lolo yang nyawab. Jumlah malaikat itu tidak berbilang loh ibu-ibu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Jangankan ibu-ibu, penceramah kondangan ini lagi tak tahu berapa jumlahnya. Itu malaikat. Tapi kalau nabi kita tahu berapa jumlah nabi. Ada yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Siapa lagi? 25. Siapa lagi? 25. Siapa lagi? Ada yang selawe tak? Ada yang selawe? Ada. 25. 5 ekor. 5. Ya Allah. Aku dah nyangko ya ibu-ibu majelis taklim sini buyan galo. Tidak, bukan ngato, pinter galo.
25 nabi itu betul kita wajib imani, betul. Nabi dan Rasul yang 25 itu wajib kita beriman. Tidak, mesti tidak. La budda kita mesti beriman dengan Nabi yang 25. Tapi Nabi dan Rasul yang Allah ciptakan, Nabi itu ada 124.000 para Nabi. 313 para Rasul. Dalam riwayat lain 315. 25 betul tidak? Betul, itu yang wajib kita imani. Tidak salah. Tapi untuk yang nyawab Nabi tadi, aku tidak nak ngejuk hadiah HP. Aku tidak nak ngomong ngejuk hadiah HP, tapi aku ngomong ngejuk hadiah pisang. Bagilah sikok sewang. Yo, ngejuk panitia pisang sikok sewang. Jadi doa yang pertama kata malaikat Jibril, syakiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu falam yughfar lahu. Ini doa yang pertama. Kata malaikat Jibril yang mendoakan makhluk yang mulia, yang mengaminkan imamul anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin, yaitu imamnya para nabi dan rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tentunya doanya diijabah tidak? Doanya dikabulkan tidak? Dikabulkan doanya. Doa yang pertama, celakalah seorang hamba yang apabila berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Timbul pertanyaan dari kita, bulan Ramadan bulan pengampunan tidak? Bulan Ramadan bulan penuh rahmat tidak? Bulan Ramadan bulan penuh berkah tidak? Bulan Ramadan itkum minan nar tidak? Padahal bulan Ramadan bulan pengampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan yang ada di dalamnya yang mulia. Tetapi kenapa orang yang masuk bulan Ramadan, berlalu Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah? Kira-kira uang yang macam ma'amanulah itu. Sepertinya orang yang demikian itu dikatakan ulama orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Masuk bulan Ramadan bukan dia puasa, masuk Ramadan dia puasa yo, tapi puasanya pembukaan, pertengahan dan penutupan. Malam pertama cak yo nian, sahur makan ayam, pindang iwak tapa, pindang pokoknya segala pindang ada galo, enak. 3 pindang batu lagi ada, dimasaknya galo. Makan sahur luar biasa, sehari puasa liwat puasa lulus, hari kedua lulus pula, hari ketiga masih juga, hari keempat liau, pertengahan puasa, pas penghujung puasa, hari ke-28, 29 puasa, hari ke-30 tak sanggup puasa, ada rendang, ada opor, ada mas goleng macam pokoknya. Ngomong dah aku tercicip baik, tetap makan bibi itu jangan teman-teman nyicip kalau hari bermasak, kaget terbatal puasa. Puasanya pembukaan, pertengahan, penutupan. Sembahyang tarawih dia idak juga. Pas lebaran takbiran duduk paling depan, takbiran pula sembahyang Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nangis pula. Nyucur banyu mata, nangis sedih. Ngapo hangcik sedih keluar banyu mata? Apa dia sedih ninggal ke bulan Ramadan? Rupanya sedih tak terbeli baju lebaran. Nak mati mamang itu nak. Ngapo dak katik duitnya? Ngapo dak beli baju lebaran, dak katik duit? Nah, ngapo dak katik duit? Nah, kata wang dak katik duit itu bahasa Arabnya al-buntu. Itu dak katik duit namanya. Jadi dia rupanya buntu. Ya Allah, mamang itu buntu, dak katik duit. Nak kunjuk duit aku jauh seperti itu. Jadi wong yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, dia tinggal, bahkan dia tidak segan-segan meninggalkan bulan Ramadan tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan dia tidak tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan bulan yang mulia dia tidak bersegera datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan, di malam harinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Dalam hadis sahih dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang qama yakumu qiyaman, berdiri tegak pada bulan Ramadan, malam harinya solat malam pada bulan Ramadan, yang kita sekalian laksanakan solat tarawih.
itu solat malam karena iman dan ihtisab, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu malamnya. Siangnya kita puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, shoma berpuasa, shoma yasumu siyaman au sauman au siyaman, puasa menahan diri yang dia berpuasa pada siang hari Ramadannya karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Ngapo wong itu dak diampuni oleh Allah? Kasihan dulu. Ada dak di sini? Di sini yakin aku gagi asa masuk bulan puasa galau, amin. Ada yang tidak puasa? Kalau masuk puasa ada yang tidak puasa? Ibu-ibu ada yang tidak puasa? Pasti ada. Pasti ada. Karena yang datang balon, tidak puasa dia. Ada yang puasa, ada yang datang puasa sakit, tidak puasa. Puasa Ramadan wajib kita jalankan. Tidak mesti tidak wajib kita jalankan, kecuali ada udzur syar'i yang dibenarkan, dan itu pun wajib qadha. Wajib fidyah kalau dia fidyah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan yang di dalamnya nilai-nilai luar biasa yang pahalanya Allah bazarkan kepada kita. Allah berikan banyak pahala kepada kita. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Ibu-ibu sekalian tetap berdoa karena tidak ada jaminan sedikit pun bagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Betul? Yakin tidak kita bakal bertemu bulan Ramadan? Yakin tidak? Ada yang bisa menjamin aku pasti bertemu bulan Ramadan? Ada? No way. Jodoh, rezeki, maut kita tak tahu. Balik sini serempet oleh mobil, mati, mana baca apa temu? Ini kalau Allah takdirkan. Tapi kalau kita balik dari sini, keluar dari sini, ditakdirkan oleh Allah mati. Mati itu bahasa Arabnya at-tagafuna. Itu bahasa Arabnya. Ya. Itu aku belajar di Arab itu. Iyo. Aku ini juga belajar Madinah sana. Iyo. Bahasa Arabnya mati itu at-tagafuna. Iyo. Jadi ibu-ibu sekalian, ditakdirkan oleh Allah mati di jalan Allah. Betul loh. Kata Nabi dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa man kharaja, yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia sedang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya. Kita keluar dari sini ditakdirkan oleh Allah mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah. Tapi jangan ego keluar jalan tapi tumbur ke mobil bilang tahu mati. Itu namanya lain. Itu namanya albuyan tadi. Iya, jangan pula itu. Kalau memang Allah takdirkan kita ajar kita sampai, maka kita mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah, masuk surga tidak? Masuk surga. Kita ini wajah-wajah kita ini wajah-wajah penghuni surga galau. Wajah-wajah ahli tahajud galau. Kejinguan wajahnya bersinar, ibu-ibu nih rajin tahajud aku yakin. Iya, jengok wajah-wajah bersinar, sinar lampu. Iya. Qiyamul lail, solat tahajud itu salah satu dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu solat malam loh ibu-ibu sekalian. Jadi solat malam. Jadi kita kalau ingin dekat dengan Allah, banyak-banyak solat tahajud. Banyak-banyak solat tahajud. Kalau kita kepengen dekat dengan Allah, ada hajat kepada Allah, maaf dalam tanda kutip pengen nyalon kita, tahajud dulu kita. Tahajud dulu. Apa mau nyalon? Boleh nak nyalon apa? Nak nyalon DPR, nyalon camat, nyalon kades, ini calon. Tidak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Enak. Tapi jangan lupa ikhtiar doa, usaha dan solat. Jangan lupa tinggal malam-malam solat tahajud dulu, dekat dengan Allah. Ya Allah, pergilah kamu tidak nukung aku. Misalnya ibu nak nyalon, pergilah ya Allah. Uang tak nukung aku tak apa-apa ya Allah. Yang penting dia nyucuk aku. Iya, tak apa-apa nak milik, tak apa-apa dia tak dukung kita. Untuk apa minta dukung? Yang penting tenang, ini nah. Laju kampanye, tidak kampanye, intermezzo baik seperti itu. Jadi
dekat dengan Allah setelah ba'dal faridah, yaitu salatul lail, yaitu salat malam. Ibu-ibu di sini, hadir di sini, yang biasa salat tahajud itu wajahnya bersinar. Betul lu, aku kejingoan sinarnya. Yang dia biasa salat tahajud, apalagi yang abang bibirnya tebal 2 cm setengah ting berdenting dari jauh, nah itu bersinar luar biasa. Jadi kepengen tidak kita istiqamah salat tahajud, belajar untuk salat tahajud. Jadi salat tahajud ini kita harus istiqamah. Kita belajar, dah baca malam ini, malam besok terus bang. Allah tuh sayang lu pada kita. Kita tuh dibangunkan oleh Allah malam-malam. Betul tidak? Entah jam 1, entah jam 2, entah jam 3, entah jam 4. Kita dibangunkan oleh Allah. Itu tandanya Allah sayang dengan kita. Itu tandanya Allah itu masih berikan kesempatan kita untuk dekat dengan Allah. Jadi aku unjuk oleh-oleh, galak tidak? Kunjuk doa supaya istiqamah solat tahajud, galak? Setuju? Yang nak catat, yang tidak gawak pena kaki bisa minjem di sini, sikok penanya cuman. Jadi kita doanya sama-sama. Jadi doa ini luar biasa. Kalau kita amalkan ini doa, boleh dibawa oleh-oleh untuk balik. Nah, tin pecah uang para anak mati itu, nah sakaratil maut, tin. Itu tandanya amal anak mati lah, anak habis namanya. Jadi doanya kalau kamu ini amalkan, insya Allah kamu akan sholat tahajud dan istiqamah sholat tahajud. Allahumma, dengan semangat kita berdoa. Allahumma paksakanlah. Belum selesai aku tuh berdoa. Allah. Aku tuh belum selesai berdoa. Minta maaf ya Bu, aku tuh tidak mudi ke, tidak doa, aku tidak ngolah ke, aku cuman ngotak baik. Jadi amal itu mohon maaf ya Bu, yang kepunan kaget kamu sumpah ya aku balik ini itu benar loh, ini doa benar loh, paksa ke bahasa Palembangnya, paksa kan bahasa apa sono paksakan, itu doa amal itu mesti dipaksakan loh. Bangun malam tahajud paksakan. Belum selesai. Lah beduk kasar ini sudah. Iyo, selesai sudah. Baru satu. Iyo, minta maaf maaf lahir batin. Walaupun belum lebaran minta maaf lahir batin. Iyo. Aku sebenarnya banyak yang nak ku sampaikan ini, cuman iyo berhubung waktu ini tak panjang. Kalau diizin Allahumma paksakanlah. Iya, belum selesai. Apa nak ketawa itu? Nak aku selesai ke tak doa ini? Tak selesai ceramah kalau aku tak selesai doa ini. Allahumma paksakanlah. Catat. Baru Allahumma paksakanlah. Allahumma paksakanlah. Wal melek kelang. Itu doanya baru selesai. Belum selesai itu doa tadi. Ya, amal. Oleh-oleh dari Ustaz Tori, dari Gandus. Kalau terjenguk aku di Gandus lah. Ada yang belum kenal dengan aku di sini? Madailah aku sebut tadi tak kenal. Ustaz Tori dari Gandus. Kalau mampir ke Gandus di sana aku punya rumah 2. Punya bini 4. 4 anaknya bini aku tuh. Iyo.
Jadi kalau masuk gandus ingat bayar aku ada di gandus sana insyaallah ya. Sudah selesai berceramah ya. Enggak usah lama-lama, sudah masuk asar ya. Aku pesan tadi amalkan itu doa. Karena kenapa? Amalan itu ibadah itu mesti dipaksa ke. Kalau tidak dipaksakan maka tidak akan kita ibadah. Terpaksa lama-lama jadi biasa. Nak untuk sholat tahajud paksa ke. Ngapa keluarga loh? Nak balik? Hah? Ambil wuduk. Ya sudah kalau nak banyu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berhubunglah sudah banyak nak ambil wuduk, artinya ceramah sampai sini be. Ya jadilah, ya jadilah. Iya. Nak nyambung lagi. Nyambung lagi. Tapi aku ni ba'da maghrib ada ngisi lagi. Mak mano? Masih ada ngisi di gandus. Kira-kira terkejar tak? Jadilah dulu ya. Dosa banyak-banyak. Jadi kaget kita ketemu lagi insyaallah ya. Bukan, aku ni ceramah berapa menit? Dari jam kira-kira nak nambah lagi apa tidak? Kalau tidak nambah amploknya dikurangi tak? Hah? Ya ni apa? Kalau tidak dikurangi jadilah, sudah jadilah. Ya dah, ya jadilah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau sudah waktu asar, ya. Mohon maaf ada khilaf, ada salam, ada guyonan, ada kata-kata yang kurang berkenan kepada ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Yang pertama tadi ada dorfes, langsunglah ya. Selesai dorfes baru sholat gitu ya. Apa? Masih nak kendak kamu tulah. Ya sudah, yang namanya tamu ni melok baik ya. Ya sudah, kita jedah dulu ibu-ibu sekalian. Ya, sholat asar sama-sama berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dorfes. Nanti ada dorfes 3 pemenang akan mendapatkan hadiah. Tidak api. Rugi ngujuk api. Silakan kalau yang ingin mengambil wudhu, kita sholat asar dulu, nanti kita sambung setelah sholat asar. Ada di sebelah kiri kami dan ada sebelah kanan kami untuk mengambil wudhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wabarakatuh. Yang nak bermiap lah dulu ya. Yang nak berpupur lah dulu, laju. Kalau dak kate pupur bulan tua sagu polet ke tak apa-apa.
biar kejinguan putih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, baru hadir yaitu Bapak KUA Kecamatan Gelumbang. Selamat datang Pak, ahlan wa sahlan bihudurikum. Lanjut ceramahnya. Nak pilih ceramah atau pilih door fresh? Door fresh. Ceramah. Sanggup ceramah sampai jam 6? Aku yang tak sanggup. Nak ajak mati kamu tu. Iya. Tadi sampai ke mana kita lanjutkan? Doa solat tahajud, hafal ke? Ya. Doa malaikat Jibril yang pertama tadi sudah. Kemudian yang kedua kita singkatkan saja. Yang kedua, syaki abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Itu doa yang kedua. Faqala amin, kata Rasulullah. Doa yang kedua, celakalah seorang hamba yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan orang tuanya tersebut tidak menyebabkan ia masuk surga. Halo bro. Halo my friend. Tutup mulut. Doa yang kedua, celakalah. Ada yang nawakin aku bongkol. Kaki bungkus gue ya. Tak apa-apa. Iyalah siap dia, tak apa-apa. Kalau kami ceramah ni tidak ngarep bawaan. Dinjo uang. Swear. Mohon maaf dalam tanda kutip. Kami pendakwa ini, dai ini itu berpesan kepada kawan-kawan kami. Jadi kalau kita ceramah jangan sekali-kali kita mengharapkan amplop. Tidak boleh, berdosa. Tidak juga. Tidak ngarep ke amplop, tidak ngarep ke isinya, transfer be. Penesan. Tak boleh. Kalau kita semata-mata tujuan kita di amplop dan di isinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada nilai dakwahnya. Aku pesan sama kawan-kawan selaku mubaligh, Ustaz, jangan tujuan kita mengharapkan amplop atau isinya. Berdosa kita kalau tujuan kita itu tidak dapat kita akhirat, kita dapatkan dunia dan kita mendapatkan dosa. Kalau niat kita mendapatkan amplop atau isinya, berdosa kalau kita niatnya seperti itu. Tapi lebih berdosa lagi kalau kita ngundang ceramah tidak ngejuk amplop. Intermezzo. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Presan aku tuh ini yang serius. Kamu njuk payu tak apa-apa, tak kamu njuk. Tidak jangan ejo ke bae. Jadi doa yang kedua. Yang kedua, celakalah seorang hamba yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan ia menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Ini menggambarkan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita punya wong tua, mohon maaf ibu-ibu sekalian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surah Al-Isra ayat 23. Dan kami tidak memerintahkan kamu kecuali menyembah hanya kepada Allah dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau wong tuamu lanjut usia, tahu tak lanjut usia? Lanjut usia itu bahasa Arabnya al-jumpuh. Itu iya. Jadi jompong, dia sudah tua, lanjut usia dalam asuhan kita atau salah satu dari keduanya,
atau salah satunya, baik itu ayah maupun ibu kita, dalam asuhan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahum uff. Ulama katakan jangan kamu katakan ah. Ada tak di sini yang jawab ah dengan orang tuanya? Ada tidak? Ada kagak? Kagak katik ya? Bagus, ibu-ibu di sini semuanya calon penghuni surga. Takut ngamin ke? Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentaknya. Pernah tidak kita membentak orang tua kita, menyegak orang tua kita, marah kepada orang tua kita, apalagi sampai lagi menyakiti hatinya, melukai hatinya, apalagi sampai menyakiti fisiknya? Maka ibu-ibu sekalian, ketika kita menyakiti hati orang tua kita dengan perkataan maupun ucapan, apalagi dengan menyakiti fisiknya, kita sakiti hati orang tua kita, membuat hatinya menjadi sakit, maka gancang-gancanglah kamu minta maaf kepadanya. Tahu gancang itu apa? Hah? Ya, gancang-gancanglah minta maaf kepadanya. Ya, cepat-cepat minta maaf, minta ridhonya kepada orang tua kita. Karena kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah merupakan kemurkaan kedua orang tua kita, dan ridhonya Allah merupakan ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ridho dengan kita, marah sama kita, menyebabkan marahnya Allah. Kalau orang tua kita lanjut usia, mohon maaf, dalam asuhan kita, dalam pemeliharaan kita, ini merupakan ladang daripada surga yang Allah tetapkan di dunia. Surga di dunia, jalan surga itu wong tu orang tua kita. Ladang mudah masuk surga orang tua kita. Ujian bagi kita, wong tua itu ujian kita. Jadi kita punya wong tua, lah tua nyoso, kadang-kadang ngenek di hati. Tahu ngenek di hati? Lah tua kadang-kadang nyoso pula. Nah, hati-hati. Nyoso pula, hati-hati. Kadang-kadang dia kendak dia berbuat kadang-kadang yang tidak menyenangkan hati kita, memancing emosi kita. Sabar, sabar, sabar dan sabar. Kalau kita sabar, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah, dan itu adalah ladang surga bagi kita. Wong tua kita bisa menyebabkan kita masuk surga, dan juga bisa menyebabkan kita masuk neraka. Pesan juga kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu rajin majlis taklim, ibu-ibu hadir majlis taklim, jangan lupa didik anak-anak kita. Ibu-ibu dapat ilmu, transfer ke anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak kita itu wajib Allah titipkan amanah kepada kita. Masukkan ke TKTPA, masukkan ke pengajian-pengajian, suruh belajar ngaji, minimal pacak ngaji, pacak solat. Itu bekal utama untuk anak-anak kita. Jangan tidak, oh mahal bayarannya Pak Ustadz, berapa? 15.000 misalnya. Mahal lah 15.000. Di sini SPP TPA berapa? 10.000. Kalau 10.000 dibagi sebulan 30 hari, berapa lagi kira-kira sehari? 10.000 bagi 30 untuk beli permen lagi dah cukup. Jangan segan-segan keluarkan duit. Yo, Ustadz ngarep duit. Ya Ustadz juga manusia, butuh makan juga. Kalau aku tidak ngarep, aku ngajar-ngajar ngaji tidak ngarep dinjuk uang. Njuk uang payuh, dak njuk uang. Sudah, tidak njuk uang sudah. Ikhlas kita, bacalah Allah yang balas. Tidak njuk duit sudah. Ngawak ke beras jadilah cak spekul. Itu yang kedua, didik anak-anak kita, masukkan ke TKTPA ibu-ibu, karena anak-anak kita regenerasi yang akan datang. Pemimpin saat ini itulah anak-anak kita yang akan datang. Jadi didik anak-anak kita. Wong tua mencetak anak yang baik, ibu-ibu ngaji, pengajian, didik anak-anaknya dengan baik. Jangan tak didik anak-anak kita. Berikan bekal, ngajar ngaji. Kalau kita dulu belajar ngaji itu beda dengan anak-anak zaman sekarang, betul tidak? Kalau kita zaman dahulu, kalau aku ini termasuk paruh baya lah. Uang zaman dingin aku masuk dikit, uang zaman now masuk juga sedikit. Karena aku ngaji bisa metode ikra, bisa metode turutan, bisa metode kiroah, bisa metode tasbih. Jadi pacak galau. Kalau budak zaman sekarang mana tahu turutan? Kalau kita dulu masih belajar turutan, betul? Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Ba di atas ba,
baba wabi, ba depan bu, ta di atas ta, babi bu ta. Itu kita zaman dingin belajar. Itu kalau budak zaman sekarang abang. Belajar singkat cerita kagian ada door fresh yang terakhir. Kata doa malaikat Jibril, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang yang apabila disebut namaku di sisinya dia tidak mau bersolawat kepadamu, kata malaikat Jibril. Faqala amin, kata Rasulullah, perkenankan ya Allah, kabulkan ya Allah dengan 3 doa tersebut. Yang pertama doanya celaka masuk bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah, mendapati kedua orang tuanya tapi dia menyebabkan orang tuanya itu dia masuk ke dalam neraka, menggambar anak yang durhaka. Yang ketiga disebut nama Nabi, jangan tak bersolawat. Dalam hadis Nabi dikatakan al-bakhiru man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tabrani, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, al-bakhil, tahu tidak bakhil itu? Bakhil itu bahasa Arab bakhula yabkhalu. Bakhil itu bahasa Arabnya al-bakhil wal pelit bin medid en kores bin reket wa cemekian al ketawasa. Itulah ar-rekes bahasa Arabnya yo. Acak maji kita ni apa? Cerkilan, apa cerkil? Bukan. Jadi itulah bakhil. Bakhil kata Nabi, orang yang bakhil itu ialah orang yang apabila disebut namaku di sisinya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi bukti kita umat Nabi, bukti kita menjadi pengikut Nabi, kalau disebut nama Nabi kontak batin kita mahabbah, cinta kepada Nabi dengan bersolawat kepada beliau. Penutup, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sejuk hati kita, damai hati kita ketika bersalawat kepada Nabi. Itu saja uraian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Ada khilaf, ada salah dari lubuk hati yang paling dalam. Al-Faqir Ad-Dhaib Muhammad Tari mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 3 pertanyaan untuk door fresh pada saat ini. Siapkan jawabannya. Boleh buka pertanyaan, silakan. Pertanyaan yang pertama, di awal muqaddimah tadi saya baca surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan Ramadan. Surah keberapa, ayat keberapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panitia nunjuknya yang mana? Nah, yang depan. Surat keberapa, ayat keberapa? Panitia ada salah. Panitia kaki. Panitia kaki ben. Jauh. Betul tapi suratnya belum betul. Coba. Surat cinta. Hei. Siapa lagi? Yang ngojong situ. Surat keberapa, ayat keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya Ustadz, nama saya Megaria dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Desa Sukajaya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Suratnya yang keberapa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Iya,
Surat Al-Baqarah betul, ayatnya betul, surahnya yang keberapa? Surah yang kedua Pak Ustaz. Surah yang Kedua. betul. Sikok betul, kantongi. Dibaca Pak Dapat Ustaz. pahala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Ya. artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kaki. Betul. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua masih berkaitan dengan surat menyurat. Kalau nak lebih jelas lagi datangi Pak Kades untuk ngurus surat menyurat. Di akhir tadi saya bacakan satu firman Allah di dalam surah yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan al-aya ila akhir ayat. Surah keberapa, ayat keberapa? Dah ada usah maki surat ada usah. Setelah surah apa, ayat keberapa? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayat Isra, surah Isra ayat 23. Surah Al-Isra ayat ke-23 betul. Jadi duit kok kantongi. Satu lagi pertanyaan. Sini sudah yang belah situ pula. Aku tak noleh sana. Pertanyaannya, sebutkan doa malaikat Jibril yang ketiga tadi secara ringkas. 3 doa malaikat Jibril. Ibu itu nunjuk. Bukan doa itu, bukan. Bukan. Tidak. 3 doa tadi apa dia intinya? Itu dulu, itu nunjuk belakang. Sebutan nama Bu, nama desa. Majelis Taklim desa mana? Nama Lia dari Masjid Taklim Sukamenang. Yang doa Nabi Muhammad. Pertama iman kepada Rasul. Yang kedua celakalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga tidak bersalawat Nabi Muhammad. Ya, yang pertama Tidak tadi, bersalawat. yang ke-1 dan pertama tadi apa? Yang pertama Ntar dikit. yang Satu pertama sama saja Bu. Yang pertama tidak iman kepada Rasul. Salah, sudah aja yang lain. Lain. Jangan. Ujung sana pula. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal Saya anggota Majelis Taklim dari Desa Mulia Abadi, Ya. Nama Kecamatan Muara Belida, Pak. nama siapa? Nama Helmawati. Ya, nomor 1. Nomor 1 melewatkan bulan Ramadan. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Kurang pas yang pertama tadi. Seorang hamba yang sering melewatkan di bulan Ramadan. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Yang ketiga tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia betul lah. Betul, Pak. Betul lah panitia. Hah? Sana. Yang ujung sana yang pakai kacamata. Ngedia ngelewat ke Ramadan ngapo, ya. Apa ndak beli baju lewat Ramadan? Apa ngapo lewat di Ramadan dia ngapo itu.
Yo. Pokoknya kalau tidak terjawab sampai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari pengajian, nama saya Herlina, pengajian dari Al-Ikhlas Desa Sukamenang. Iya. Doanya ada 3. Yang pertama, celakalah hambanya apabila dia melewatkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, celakalah. Yang ngapo celaka tuh? Karena dia celaka. Maksudnya dia tidak berpuasa dan tidak mengerjakan ibadah di bulan puasa. Karena di bulan puasa itu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh barokah. Terus apa lagi? Yang kedua celakanya bagi hambanya yang neraka kepada orang tua, yang menghardi orang tua, yang tidak hormat kepada orang tua, memukul dan membentak orang tua. Yang ketiga, celakalah orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah, betul. Jadilah. Karena agak lengkap sedikit, habis ya. Ada berapa? 3 sudah ya. 3 dorpes selesai. Ibu membina anak nambah ini tak? Sudah, jadilah 3 ya. Jadi 3 itulah agak lengkap juga sedikit lah ya. Jadilah. Mohon maaf yang lain yang belum dapat dorpes, kaki catat nomor aku. Kalau nak dapat dorpes ya melo aku sana gandus yo kunjuk hadiah nih anda nih anakku serius. Itu saja tadi panitia mencatat 3 orang yang mendapatkan dorpes dari panitia atau tak dari siapa, pokoknya dapat hadiah ya. Bukan aku ngunjuk hadiah, aku ngunjuk pertanyaan itu saja. Saya akhiri majlis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.